dengan pendataan tenaga non ASN. Nah, di sini disebutkan dari bersama ini disampaikan beberapa hal yang surat ini ditandatangani oleh Menteri Pan-RB yaitu Bapak Azwar Anas. Kita coba cermati yang pertama adalah dari Pan-RB itu memberikan terima kasih ucapan dan penghargaan bagi PPK, kementerian dan juga lembaga dan pemerintah daerah yang melakukan pendataan terhadap tenaga non ASN. Yang kedua, ini untuk mencermati yang beredar di para tenaga non ASN ya, bahwa pendataan itu bukan untuk mengangkat tenaga non ASN menjadi ASN, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat, daerah, sebagai data dasar tenaga non-ASN. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, data sementara per 30 September yang masuk adalah sebanyak 2.113.158 orang. Kemudian, terdiri dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Berdasarkan telahan BKN ditemukan data yang tidak sesuai dengan ketentuan surat Menpan RB nomor B1511 tahun 2022 ya, yang menjadi dasar dari pendataan non ASN. Nah, kemudian poin keempat, berdasarkan hasil tersebut bahwa dalam menjaga validitas data dan akuntabilitas, maka pejabat kepegawaian, pembina kepegawaian melakukan langkah-langkah. Yang pertama adalah melakukan verifikasi dan validasi kembali terkait dengan surat tersebut ya, surat dasar atau dasar surat yang sehingga melakukan pendataan ini. Kemudian yang kedua adalah input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi sebelum data tersebut diinput ke sistem aplikasi pendataan BKN. Kemudian yang ke poin C adalah hasil verifikasi dan validasi sebagaimana A dan B wajib diumumkan kepada masyarakat melalui portal resmi instansi atau papan pengumuman instansi selama 5 hari kalender paling lambat tanggal 8 Oktober untuk mendapatkan umpan balik masyarakat dan memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan ini ya. Kemudian yang poin D, perbaikan data terkait terhadap hasil umpan balik masyarakat wajib dilakukan dalam jangka 10 hari kalender paling lambat tanggal 22 Oktober pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh PPK terkait dengan hasil data yang sudah masuk di BKN. Kemudian, poin yang kelima, data final wajib disertai dengan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Apabila data final tidak disertai SPTJM, tidak akan dimasukkan dalam dasar tenaga non-ASN. Poin keenam, pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM dari pimpinan unit kerja bersangkutan maka tidak dapat dilakukan secara internal, dilakukan instansi masing-masing. Kemudian poin 7, apabila di kemudian hari data tidak sesuai maka akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum baik bagi pimpinan unit kerja maupun pejabat pembina kepegawaian. Jadi intinya dari surat Kementerian Pan-RB ini adalah yang menurut kami setelah kita baca bersama-sama bahwa terjadi bahasanya adalah bahasa BKN itu tidak sesuai dengan ketentuan surat Menteri Pan-RB karena yang masuk itu banyak, ada sekitar 2 juta itu per 30 September, dan karena data tersebut sangat banyak membludak ya seperti itu, kemudian dilakukanlah data poin-poin ini yang diharapkan oleh PPK segera menindaklanjuti dari hasil data yang sudah masuk. Nah, kemudian nanti untuk diumumkan, setelah diumumkan kemudian ketika ada umpan balik kemudian harus segera ditindaklanjuti paling lambat di tanggal 22 Oktober tahun 2022 ya,
Hasil umpan balik wajib dilakukan dalam jangka 10 hari. Nah, jadi ini yang harus dilakukan oleh PPK. Nah, semoga teman-teman nanti tidak termasuk di dalam data yang nantinya kemungkinan akan ada eliminasi ya, karena banyak ditemukan data yang tidak sesuai dengan SE Pan RB ya, nomor B1511 ini, di mana surat itu yang menjadi dasar dari pendataan tenaga non-ASN ini. Nah, kemudian terkait dengan hal itu ternyata Pemda langsung bergerak cepat ya. Di sini kita bisa lihat dari Bupati Rembang, ini adalah hasil pendataan tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rembang ya. Nah, di sini diumumkan beberapa hal, di mana di sini juga secara jelas sudah dikatakan ya, sudah ada data bagi yang sudah terdaftar untuk Rembang. Kemudian di sini koreksi atau aduan ini disampaikan secara resmi atau tertulis melalui BKD Kabupaten Rembang terhitung mulai 1 sampai dengan 10 Oktober. Ini jadi sudah sesuai dari surat Menpan tadi ya. Nah, ini Rembang sudah melakukan instruksi dari Kemenpan RB. Kemudian ada Kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya juga sudah mengumumkan melalui pengumuman nomor 870/221 BKPSDM PK2PA.01/9/2022. Ini surat pengumuman dari